Oke, tadi kita sudah membahas partikel di dalam kotak untuk partikel di dalam kotak satu dimensi ya. Nah, sekarang untuk kondisi lain, misalnya kotaknya itu 2 dimensi. Contohnya adalah yang sini ya. Ini kotaknya 2 dimensi ya. Jadi dia hanya bisa bergerak bebas di 1 dimensi saja ya. Dengan 2 dimensinya terbatas ruang geraknya ya. Itu di confinement. Nah, kira-kira bagaimana persamaan matematisnya? Oke, dengan pendekatan yang sama kita bisa gunakan. Ya, sekarang kalau tadi hanya ada di X satu sumbu saja, nah maka ini ada sumbu X dan sumbu Y yang ukurannya dalam skala nanometer ya. Maka persamaan gelombang yang kita gunakan adalah ini. Ya, kalau kita cari prinsipnya kita akan dapatkan persamaan gelombangnya adalah C sebagai fungsi X dan Y, dimensi X dan dimensi Y-nya adalah akar dari 4 dibagi Lx Ly, panjangnya X, panjangnya Y, kalikan sin NPX per Lx kalikan sin NPY per Ly ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan tingkatan energinya ya. Tingkatan energi E sebagai fungsi dari bilangan kuantum X dan bilangan kuantum Y adalah H kuadrat dibagi 8M kalikan Nx per Lx kuadrat ditambah Ny per Ly kuadrat, di mana N ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, maka kita bisa menghitung dengan analogi yang sama dengan partikel di dalam box 1 dimensi. Oke. Hanya saja gambarannya sedikit berbeda. Kalau 1 dimensi kan seperti gelombang tali ya. Kalau 2 dimensi ya gelombangnya berbentuk gelombang 2 dimensi. Ini contohnya untuk N1, Nx1 dan Ny1. Maka Nx kuadrat plus Ny kuadrat menjadi 2 ya. Nah, gelombangnya bisa menjadi seperti ini ya, gelombang 2 dimensi. Nah, naik ke tingkat energi yang lebih tinggi ini, misalnya Nx-nya di sini Nx-nya 2, Ny-nya 1, di sini Nx-nya 1, Ny-nya 2. Kalau kita kuadratkan dan jumlahkan hasilnya sama 5 ya. Nah, ini bentuk gelombangnya seperti ini. Ya. Demikian juga ini Nx plus Ny sama dengan 8. Ini Nx 2, Ny 2. Jadi kalau dikuadratkan dan dijumlahkan menjadi 8. Ini bentuk gelombang probabilitasnya ya. Dan seterusnya kita bisa temukan untuk Nx sama dengan 3 dan Ny1 atau Nx1 Ny3 ya. Bentuknya ada 3 buah gelombang. 2 dari setengah gelombang. Ini Anda bisa simulasikan untuk nilai Nx dan Ny berapapun ya, bisa gunakan link ini. Di sana akan ditampilkan kira-kira bentuk gelombangnya seperti apa ya. Nah, kemudian kita ingin tahu contoh dalam kehidupan nyatanya gimana ya, kira-kira seperti ini. Ya, saya mempunyai sebuah molekul grafit, sepotong grafin ya. Nah, ini pendek sekali, hanya panjangnya 1,2 nanometer dan lebarnya kira-kira juga 1,2 nanometer plus minus ya. Jarak antara dua atom karbon adalah 0,14. Jadi nanti kita bisa ukur kira-kira luasnya berapa ya, X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa ya. Sementara kita pakai sama aja 1,2 kali 1,2 ya. Tentukan jumlah elektron pi dalam grafin tersebut. Ya, kemarin kita tahu bahwa setiap ikatan rangkap terdapat 2 elektron pi. Ya. Maka kita hitung aja ikatan rangkapnya ada berapa. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, ada 22 ikatan rangkap. Kalau satu ikatan rangkap terdiri dari 2 elektron pi, maka terdapat 44 elektron pi ya. Elektron pi ini elektron yang bisa mengalir, bisa bergerak ya, karena konjugasi ya. Dan yang B, kita diminta untuk menghitung atau mencari mana orbital yang akan terisi penuh oleh elektron pi dan orbital pertama yang kosong ya. Jika setiap orbital mampu menampung 2 elektron, ini larangan Pauli. Ya, kemudian panjang gelombang yang diserap oleh atau diemisikan oleh molekul ini kira-kira pada panjang gelombang berapa. Kita akan coba aplikasikan ya. Dari persamaan sebelumnya kan kita tahu tingkatan energi untuk nilai X dan nilai Y tertentu adalah
En sebagai fungsi dari Nx dan Ny adalah H kuadrat dibagi 8N. Kalikan Nx per Lx kuadrat ditambah Ny per Ly kuadrat. Nah, kita perlu menentukan. Kalau tadi ada 22 ikatan pi, maka ada 44 elektron. Ya. Nah, setiap tingkat itu bisa mengakomodasi 2 elektron. Maka kita perlu melihat tingkatan energi dari terendah sampai tertinggi. Ya, ini tingkatan energi terendah, semakin tinggi semakin tinggi. Oke. Kita cari tingkatan energi yang bisa mengakomodasi ke 44 elektron tersebut. Ya. Tentu saja tingkatan energi paling rendah adalah nilai Nx-nya 1, Ny 1. Ya. Kita jumlahkan Nx kuadrat plus Ny kuadrat 2. Nah, tingkatan energi ini mampu mengakomodasi 2 elektron. Ya. Kita masih ada 44 elektron, baru kurang 2, masih ada 42 elektron. Maka 2 elektron tersebut akan ditempatkan di tingkatan energi lebih tinggi. Ya. Selanjutnya adalah N1, N2. Kita jumlahkan hasilnya 5. Nah, ini kedua orbital ini mampu menampung 4 elektron. Ya. Selanjutnya 21, hasilnya juga 5. Oke, ini mampu menampung 6 elektron. Ya. Nah, tingkatan energi selanjutnya 8, 10, 12, 14. Kita cari lagi, misalnya ini 32, berarti ada 23, ada 41 ya. 41 atau 33? 41 dulu. 41, kemudian 14, kemudian 33 dan seterusnya sampai kita ketemu di tingkatan energi 53, 35 dan 53 ya, masing-masing 34. Ini bisa menampung 44 elektron ya. Berarti ke 44 elektron ini menempati berapa ini? 22 tingkatan energi pertama ya. Jadi tingkatan energi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 22 ini terisi penuh oleh elektron ya. Nah, tingkatan yang kosong mana? Tingkatan energi ke Nx sama dengan 6 dan Ny sama dengan 1. Nah, di sini. Tingkatan energi ke 23. Ini ke 22 ini sama ya. Maka transisi elektron yang paling memungkinkan adalah dari orbital yang terisi penuh paling atas ke orbital kosong yang tidak terisi ya. Jadi dengan kata lain, transisi paling memungkinkan adalah dari orbital Nx5 Ny3 ke Nx6 Ny1 ya. Maka kita perlu tahu energi dari kedua orbital ini. Kita bisa gunakan formula yang ada ya. E sebagai fungsi dari Nx dan Ny sama dengan H kuadrat dibagi 8M. Nah, ini kita ingat di sini adalah massa apa? Massa bukan massa diam elektron ya, tapi massa efektif dari elektron. Karena elektronnya bergerak, ada medan listriknya, maka massanya bisa berkurang massa. Seolah-olah dia menjadi semakin ringan ya. Maka kita tinggal gunakan saja biasanya untuk semikonduktor organik seperti di apa tadi? Beta karotin kita pakai 0,55 ya, kita samakan saja ya. Maka kita bisa hitung E53 adalah H kuadrat dibagi 8 kali massa efektif dari elektron. Oke. Kalikan Nx 5, Lx adalah 1,2 ya, ini panjangnya 1,2. Ly juga 1,2. Oke, jadi Ly juga sama 1,2. Oke. Maka kita dapatkan tingkat energi untuk E53 adalah besarnya 25,9 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Dengan cara yang sama kita bisa hitung juga tingkatan energi untuk E61. Ya, kita dapatkan 28,1 kali 10 berpangkat minus 19 ya. Jadi transisi elektron yang paling memungkinkan kan dari ini ya. Ya, berarti kita tinggal hitung aja selisih energinya atau gapnya ya. EG-nya ini kan yang akan menghasilkan radiasi. Berapa nih kira-kira? Selisihnya adalah 2,28 kali 10 berpangkat minus 19 Joule. Maka kita ingin tahu panjang gelombang apa yang korespon terhadap energi ini. Oke? Lambda sama dengan Hc per delta E. Maka kita dapatkan panjang gelombangnya adalah 8,71 kali 10 pangkat minus 7 meter atau 871 nanometer. Oke? Nah, ini sudah di rentang panjang gelombang yang tidak bisa kita lihat ya. Kita batas, kita melihat kan 700 nano. Ini sudah masuk ke
panjang gelombang inframerah. Ya. Karena itu deteksi karbon, grafit ini umumnya dilakukan dengan piranti FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy misalnya. Ya, karena apa? Karena memang serapannya ada di panjang gelombang inframerah. Oke. Nah, itu contoh untuk yang 2 dimensi. Ya. Jadi kita sudah membahas yang 1 dimensi, ya, confinement-nya 1 dimensi, confinement 2 dimensi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau confinement-nya benar-benar 3 dimensi, ya. Jadi di sumbu X ruang geraknya terbatas, di sumbu Y ruang geraknya terbatas, di sumbu Z juga ruang geraknya terbatas. Nah, kita bisa gunakan sama, kalau ini tinggal ditambahkan saja, ya, plus besi Z per dz kuadrat. Oke. Kita dapatkan bersama seperti ini. Oke. Jadi turunan terhadap X terhadap Y terhadap Z. Ya. Nah, kalau kita cari nanti persamaan gelombang yang memenuhi kaidah ini adalah ini 8 akar 8 dibagi Lx Ly Lz kalikan sin Npx per Lx kalikan sin Npy per Ly kalikan sin Npz per Lz, ya. Sedangkan nanti tingkat energinya juga sama. Tingkat energinya juga bisa kita hitung dengan E sebagai fungsi Nx, Ny dan Nz adalah H kuadrat per 8M kalikan ketiganya ini. Oke. Paham ya maksudnya? Kalau misalnya ada sebuah kubus misalnya, oke. Nah, ini kan berarti Lx-nya di sini, Ly-nya di sini, Lz-nya di sini. Oh, maaf tidak lihat, ya. Oke. Nah, akan tetapi sebagian besar partikel 3D confinement ini yang kita temui bentuknya bukan kubus, ya. Sebagian besar bentuknya adalah spherical, lingkaran, karena ini adalah bentuk yang paling stabil, permukaannya paling sedikit, ya, dibanding volumenya. Oke, maka kita dapati dalam alam confinement dalam 3D ini bentuknya bukan kubus, tapi bentuknya adalah bola, ya, spherical, bukan kubik. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai quantum dot. Ya. Nah, kalau kubik berarti agak berbeda ini, ya, Lx, Ly plus Lz-nya karena tidak ada x, y, z, adanya cuma radius. Maka persamaannya kita sedikit ubah, ya, tetapi tidak banyak berubah. Ini H kuadrat per 8M-nya masih tetap. Ini ada L ini nanti menjadi R, ya, R kuadrat. Okay. Kemudian yang lainnya sedikit berubah. Nah, ini yang kita sebut sebagai quantum dot. Ya. Umumnya bentuknya tidak kubus tetapi lingkaran. Maka sedikit kita ubah. Ini masih sama, ya, persamaannya H kuadrat per 8M, ya. R 8 kali M. Ini kita lihat. H kuadrat per 8 L ini menjadi R untuk di lingkaran, dan ini ada M. Hanya saja di quantum dot ini agak dibalik, M-nya yang masuk ke dalam R-nya yang keluar. Ya. Oke. Ini kenapa? Karena quantum dot ini umumnya sebagian tadi yang kita bahas adalah logam, ya. Jadi tidak ada band gap. Kalau quantum dot ini umumnya berbentuk semikonduktor, ya, semikonduktor. Jadi secara struktur awalnya dia memang sudah ada band gap, ada Cp dan Vb, ya, ada Eg, ya. Oke. Hanya saja ketika kita buat ke ukuran nanometer, nah Eg-nya ini menjadi semakin melebar, ya, semakin kecil ukurannya, Eg-nya akan semakin lebar. Oke. Maka formulanya agak sedikit ditambah. Jadi delta E-nya adalah E gap, energi yang mula-mula ada ditambah perubahan nih, perluasan dari gap-nya ini akibat ukurannya menjadi nanometer. Ya. Nah, karena bahan semikonduktor yang membawa muatan ada dua, satu adalah elektron, satu lagi hole. Maka dua-duanya kita take into account, ya, massa efektif elektron dan massa efektif dari hole. Oke. Kita akan cobakan di perhitungan. Contohnya seperti ini. Oke. Ini adalah semikonduktor CdSe cadmium selenide. Ya, kalau di makroskopis bentuk bulknya dia adalah sebuah semikonduktor dengan band gap 1,5 eV. Ya. Digunakan untuk apa? Untuk teknologi yang paling terbaru adalah TV. Ya.
Dulu kita ada TV OLED, ya, TV sebelumnya apa? Liquid crystal, LCD, ya, liquid crystal display, kemudian evolusi lagi menjadi OLED, organic light emitting diode. Nah, sekarang teknologi TV terbaru itu Q, ya, quantum dot LED, ya, QLED, berdasar quantum dot. Jadi kita hanya perlu membuat quantum dot dengan ukuran yang berbeda saja. Kemudian kalau saya sinari dengan sinar biru misalnya, ya, nah, semakin kecil ukurannya dia akan semakin memancarkan gelombang pada atau bisa kita sinari dengan UV, ya, sinari dengan energi yang lebih tinggi dari band gap-nya, maka dia akan menyerap, dan ketika elektronnya turun dia akan memancarkan warna sesuai dengan EG-nya. Hanya berbeda ukurannya aja bisa memberikan warna yang berbeda, ya. Sama-sama CDSE, kita buat dia ukurannya 2 nanometer atau 3 nanometer, nanti warnanya akan berbeda. Kita coba di perhitungan, ya. Nah, ini kita diberi data masa efektif elektron dalam 0,096 dan masa efektif hole 0,94. Ya, tentukan warna larutan quantum dot dengan radius 2 nano dan radius 3 nano. Oke. Nah, contoh untuk yang 2 nanometer, kita masukkan aja formulanya, ya. Delta E-nya adalah E gap ditambah H kuadrat per 8R kuadrat kalikan 1/ME plus 1/MH, ya. Energi gapnya berapa? 1,5 elektron volt, ya. Kita perlu ubah menjadi joule dulu, kalikan muatan elektron, ya. Maka kita ini menjadi joule, ya. Ini menjadi 2,463. Nah, di sini, ya, Anda cari operasi matematikanya, ini menjadi kira-kira 1,75, 1,748, ya. Kalau kita jumlahkan, nah kira-kira 4,15. Oke. Kita dapatkan bahwa delta E-nya sekarang menjadi 4,15, ya. Berarti lambda yang di emisikan berapa untuk ukuran 2 nanometer? Ya, lambda sama dengan Hc per delta E, ya. Masukkan plug-in angkanya, maka kita dapatkan lambdanya adalah 479 nanometer. Ini korespon terhadap warna hijau biru, ya. Tosca gitu mungkin, ya. Oh ya, berwarna biru hijau dan panjang gelombang sekian. Oke, jadi R quantum dot CDSE dengan radius 2 nanometer akan berwarna biru hijau, ya. Kalau 3 nanometer bagaimana? Ya, kita hitung lagi. Kalau 3 nanometer, nah, tinggal diganti ininya, R-nya, ya. Maka kita dapatkan delta E-nya adalah 3,18 kali 10 berpangkat minus 19 joule, ya. Nah, berapa itu korespon terhadap panjang gelombang berapa? Kita plug in saja, lambda sama dengan Hc per delta E. Oke. Maka kita dapatkan lambdanya adalah 625 nanometer. Ini warna merah orange, ya. Jadi kalau quantum dot 3 nanometer akan berwarna merah orange. Kalau tadi 2 nanometer hijau biru, ya. Jadi agak sangat menarik sekali, ya. Material yang sama, prosesnya sama, tapi ukurannya berbeda sedikit saja, nih warna yang dihasilkan akan berbeda-beda, ya. Ya, karena itu teknologi quantum dot ini sekarang menguasai pasar dari TV digital saat ini, ya. Samsung, kemudian LG ini berlomba-lomba masuk ke teknologi quantum dot, ya, QLED. Nah, oke, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan terkait quantum confinement, ya. Jadi to conclude, kenapa sifat nanomaterial ini menjadi sangat spesial? Ada dua hal. Yang pertama adalah surface to volume ratio, yang kedua adalah quantum confinement, ya. Jadi jangan dilupakan ini satu, yang minggu lalu kita sudah bahas surface to volume ratio, yang kedua adalah quantum confinement, ya. Jadi semua nanti bahasan kita terkait sifat-sifat nanomaterial ini akan mengacu ke dua hal tadi, ya, sifat S per V-nya berapa dan quantum confinement-nya bagaimana, ya. Oke, kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditinggalkan di platform e-learning, ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.